Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang survei hidrografi. Secara etimologi, hidrografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan grafi yang berarti menulis atau grafis, menggambar. Sehingga hidrografi dapat diartikan menulis atau menggambar permukaan bumi yang digenangi oleh air. Kemudian secara harfiah, hidrografi atau geodesi kelautan menurut pandangan awam adalah ilmu tentang pemetaan laut dan pesisir. Kemudian berdasarkan Kamus Hidrografi S32IHO, hidrografi merupakan cabang sains terapan yang mengatur pengukuran dan penjelasan fitur fisik bagian permukaan bumi yang bisa dinavigasi dan wilayah pantai dengan referensi khusus untuk tujuan navigasi. Nah, tadi ini adalah arti hidrografi yang berdasarkan etimologi. Dahulu kala, surveyor pada saat setelah dia melakukan pengambilan data di lapangan, data hidrografi terutama, kemudian data tersebut pada saat dituangkan ke dalam peta laut, dia itu benar-benar harus menulis dengan tangan. Jadi ditulis satu persatu angka kedalaman tersebut dan digambarkan atau dituangkan kepada kertas yang nantinya akan menjadi sebuah peta laut. Kemudian secara utuh, hidrografi dapat didefinisikan yaitu adalah cabang ilmu terapan yang berkaitan dengan pengukuran dan deskripsi dari fitur fisik samudra, laut-laut, pesisir, danau, dan sungai, serta dengan prediksi perubahan dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah untuk keselamatan navigasi dan mendukung semua kegiatan laut lainnya, termasuk pembangunan ekonomi, keamanan dan pertahanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Nah, kalau secara bahasa sederhananya, yaitu hidrografi adalah pengukuran di bumi di mana permukaan bumi tersebut yang digenangi oleh air, yaitu hidrografi. Kemudian perkembangan survei hidrografi juga mengalami perubahan atau kemajuan dari waktu ke waktu, baik itu secara teknologi ataupun metode. Diawali dari tahun 1800-an, yaitu dimulai dari metode pengukuran menggunakan lead line atau batu duga, bisa disebut juga dengan tali duga, yaitu metode ini dengan cara seutas tali ujungnya diikat dengan batu, kemudian diturunkan ke laut atau di perairan sampai dia mentok ke dasar laut atau ke dasar perairan tersebut, kemudian ditarik kembali dan diberi tanda, kemudian diukur panjangnya. Hasil ukur kedalaman tersebut itu akan merepresentasikan kedalaman di perairan tersebut. Kemudian maju di tahun 1826, ini sudah mulai menggunakan sounding, yaitu menggunakan echo tentunya. Jadi awalnya sounding tersebut bersumber dari lonceng yang dipukul di air, kemudian suara itu menjawar hingga ke seabed dan dipadukan lagi berubah sebuah echo, kemudian akan didengarkan lagi menggunakan corong pendengar. Waktu pancar pada saat si lonceng itu dipukul hingga kembalinya echo itu diterima oleh si corong pendengar akan diukur waktu. Dari situ dapat dikalkulasi menjadi sebuah jarak kedalaman di titik atau perairan tersebut. Kemudian maju lagi di tahun 1950-an sudah berkembang menjadi single beam echo sounder seperti ini. Nah, ini di tahun 1950-an. Kemudian berkembang lagi yaitu di tahun 1990-an sudah menggunakan multi transducer atau swab seperti ini. Pada prinsipnya ini adalah single beam, namun transducernya dibuat banyak, melebar ke kanan dan ke kiri. Jadi mungkin ini transducernya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14 kanan kiri. Harapannya dengan menggunakan metode ini, hasil pemeruman dapat merepresentasikan batimetri atau seabed di perairan tersebut secara lebih bagus atau lebih detail dibandingkan dengan hanya menggunakan single beam seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian maju lagi di tahun 2000-an baru berkembang yang mungkin sampai saat ini masih digunakan oleh surveyor-surveyor kebanyakan, yaitu multi beam echo sounder seperti ini. Kemudian teknologi hidroakustik yang terakhir khususnya untuk pemeruman yaitu adalah
Synthetic Aperture Sonar atau SAS. Itu dimulai dari tahun 2010-an. Sebenarnya metode ini sudah lama digunakan pada sistem radar, khususnya Synthetic Aperture Radar. Itu sudah dimulai dari tahun 1980-an. Nah, metode SAS ini atau Synthetic Aperture Sonar ini dia mengerek pada sistemnya Synthetic Aperture Radar. Hingga saat ini metode atau teknologi SAS ini merupakan, kalau menurut saya, metode atau teknologi yang paling canggih yang pernah saya tahu. Nggak tahu kalau mungkin teman-teman ada teknologi yang lebih canggih lagi di bidang hidroakustik, saya akan dicantumkan di kolom komentar. Metode dan teknologi survei hidrografi khususnya hidroakustik mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan, peningkatan kemampuan dan metode pada survei hidrografi berdampak pada peningkatan standar survei S44WHO. Jadi yang mendorong untuk semakin bertambah ketatnya peraturan yang diterapkan oleh S44, standar survei, standar minimum S44WHO itu, karena dari tahun ke tahun teknologi hidroakustik yang digunakan untuk survei hidrografi itu mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat ini saya memiliki informasi dari edisi keempat tahun 1998, kurang lebih isinya seperti ini. Nah, kalau saya perhatikan, jadi tingkat batas standar minimumnya itu di sini agak lumayan longgar. Kemudian naik kelas ke tahun 2008 yaitu edisi kelima. Nah, di sini sudah mulai agak lumayan ketat. Jadi standar minimumnya sudah mulai lumayan ketat. Di situ ada 100% coverage, ya, full coverage area. Kemudian ordo khususnya juga itu lebih teliti dibandingkan yang edisi 4. Nah, terakhir yang tahun 2020 yaitu edisi 6, ini juga sudah keluar S44 edisi yang teranyar. Nah, di sini juga tingkat ketelitiannya juga sudah mulai meningkat, batas perairan atau area surveinya juga meningkat. Kemudian di situ ada ordo eksklusif, di mana yang di edisi kelima full coverage-nya adalah 100%. Nah, di edisi ke-6 ini full coverage-nya pada ordo eksklusif itu dituntut 200% coverage area. Standar survei hidrografi untuk pemetaan laut diatur pada S44WHO. Nah, ini S44WHO ini adalah standar survei hidrografi khususnya yang nanti akan diteruskan ke peta laut seumpama. Spesifikasi survei hidrografi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan persyaratan pada standar batas minimum yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dengan meningkatnya secara pesat, nggak secara pesat ya, meningkatnya teknologi di bidang hidroakustik untuk survei hidrografi, maka persyaratan yang diterapkan oleh S44 juga semakin meningkat. Penjelasannya juga semakin komprehensif dan lugas serta detail. Jadi kalau teman-teman yang belum membaca S44 edisi ke-6 tahun 2020, silahkan dibaca. Jika dibandingkan dengan yang edisi kelima, yang edisi ke-6 ini lebih komprehensif, lebih lugas dan lebih detail. Kemudian ini perbedaan antara hidrografi dengan topografi mungkin ya, topografi atau pengukuran di darat lah. Kalau pengukuran di darat itu tidak banyak faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, kalau di darat itu faktor-faktor yang mempengaruhi hanya multipath, atau mungkin kalau di kanan kirinya ini ada obstruksi seperti ada bangunan, gedung-gedung gitu, terus ada ketutup pohon. Nah, karena pada pengukuran di darat itu hingga saat ini kalau tidak menggunakan terestis, nah terestis seperti ini biasanya menggunakan total station, theodolit atau theodolit biasanya, theodolit atau total station, atau menggunakan extra terestis. Kalau extra terestis biasanya menggunakan GPS. Nah, GPS ini kalau seumpama ada multipath tadi itu, ada multipath itu seumpama bangunan-bangunan yang bisa menjadikan gangguan pada sinyal penerimaan GPS. Biasanya kalau ada multipath itu hasil terima sinyal satelit GPS yang kita terima itu biasanya mengalami jarak yang lebih karena ada pantulan tadi dari bangunan-bangunan yang menyebabkan multipath tadi. Atau obstruksi itu biasanya penghalang untuk kita mendapatkan sinyal satelit GPS. Kemudian faktor yang mempengaruhi juga hasil pengukuran di darat itu tentu saja spesifikasi alat yang digunakan. Mungkin kalau alat yang biasa-biasa aja gitu, kayak
antara theodolite dengan total station atau automatic total station itu tentu saja hasilnya bisa jadi agak sedikit berbeda. Yang alat yang terbaru mungkin lebih akurat, bisa jadi pertama dia dimudahkan gitu, dimudahkan penggunaannya. Yang kedua mungkin dia bisa jadi tingkat errornya lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah metode yang digunakan. Metode ini kalau seumpama tadi ini pengukuran terestris, jika dibandingkan dengan metode ekstraterestris menggunakan GPS dan GPS-nya itu juga diferensial seumpama, tentu saja yang diferensial ini jauh lebih akurat terlepas dari ada gangguan multi pattern offset. Kemudian pada pengukuran posisi di darat tidak banyak faktor yang mempengaruhi, tentu saja faktor yang mempengaruhi hanya ini saja. Kemudian kondisi peralatan relatif stabil, tentu saja di darat fix ya posisinya, tidak ada goncangan-goncangan seumpama. Kemudian tidak banyak koreksi faktor alam dan lingkungan yang diterapkan pada hasil data pengukuran. Nah, ini pada atau situasi pada saat kita melakukan pengukuran di darat. Mungkin referensinya kita bisa tinggal melihat bubble ini bertabung atau tak untuk sejajarkan atau melevelkan alat yang kita gunakan. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan kompas untuk menentukan arah utara seumpama, dan biasa kita juga menggunakan alat-alat GPS, kemudian TSC, tripod, dan pole dan lain sebagainya. Ini adalah peralatan dan kondisi pada saat kita melakukan pengukuran di darat. Berbeda cerita pada saat kita melakukan pengukuran di laut atau kedalaman. Ini adalah sebuah ilustrasinya. Jika ini adalah kapal survei kita, kemudian kita melakukan pengukuran di bumi, tentu saja akan ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kita pada saat melakukan pengukuran di perairan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini yang akan mempengaruhi nanti. Satu adalah tentu saja posisi, karena pada saat kita di laut itu tentu saja bergoyang-goyang, sehingga posisi yang kita dapat saat itu juga tidak fix seperti di darat. Kemudian headingnya juga seperti itu, kadang headingnya dia tepat ada di utara, kadang dia bergerak dikit sudah melenceng ke mana berapa derajat, nah seperti itu. Jadi kalau di laut itu tidak fix seperti pada saat kita melakukan pengukuran di darat. Nah, dari posisi yang bergerak-gerak, headingnya berubah-ubah, ditambah wave yang dia dinamik gitu, bergerak-gerak juga, dibutuhkan satu alat bantu, yaitu satu adalah GPS heading, yang kedua adalah motion sensor. Dua alat itu akan memberikan heading yang akurat gitu, dan kompensasi pergerakan kapal kita, dinamik pergerakan kapal kita. Kemudian pengaruh yang berikutnya adalah pasang surut. Nah, pasang surut ini tentu saja sangat berbeda pada saat kita melakukan pengukuran di darat. Jika di darat itu kita semua di titik ini, ya di titik ini fix, kita berdiri di situ, posisi di situ, Z-nya terhadap airstrip juga akan fix. Dan kalau pasang surut tapi kalau pada saat kita melakukan pengukuran di laut itu sangat berbeda. Di jam 9 kita ngukur di sini, itu mungkin kedalamannya bisa jadi di situ adalah 50 meter, dan berubah. Ini akan berubah jika kita melakukan pengukuran tadi jam 10 kita ukur di sini sudah bukan 50 meter lagi, bisa jadi mungkin lebih dangkal atau lebih dalam, karena pasang surut yang ada di laut itu dia mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun seperti itu. Dan kondisi pasang surut itu juga harus kita turunkan ke kedudukan yang dia tidak mungkin lagi bisa surut, yaitu ke bidang cat batu. Kemudian pada saat pengukuran kedalaman karena menggunakan aktif, pada saat dipancarkan dia juga mengalami refleksi, kemudian absorpsi, dan semua itu adalah peristiwa atenuasi, di mana peristiwa itu dapat mengurangi kekuatan pancaran akustik yang ditangkapkan ke dasar laut hingga diterima oleh si receiver. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi pada saat kita melakukan pengukuran di laut, dan semua ini harus dilakukan koreksi. Seumpama posisi yang tidak stabil ini harus kita beri koreksi, seumpama menggunakan
motion sensor atau menggunakan di GPS yang lebih akurat gitu posisinya. Headingnya juga dia berubah-ubah, kemudian gelombang dinamik di sini juga bisa kita kompensasi dengan MRU, pasang sulit tadi harus kita turunkan ke cap latung, refraksi air laut, atenuasi dan lain sebagainya ini bisa kita koreksi menggunakan data source velocity atau data CTD. Nah, setelah faktor-faktor tadi, pengukuran kedalaman juga harus kita ukur. Selain kedalamannya juga bahaya-bahaya navigasi yang ada di perairan tersebut, umpama seperti batu atau kedangkalan nantinya, kedangkalan, karang, kemudian luret, itu semuanya harus kita ukur dan nantinya kita gambarkan ke dalam peta laut. Fungsinya apa? Semakin banyak data yang kita peroleh, data kedalaman, data seumpama ada bahaya navigasi, kapal tenggelam dan lain sebagainya, ini semua akan menjadi informasi yang lebih yang dapat diterima oleh si pengguna peta laut dalam hal ini laut, agar mereka pada saat bernavigasi di laut itu aman dan tentu saja selamat. Nah, endingnya itu semuanya itu akan kesini untuk keselamatan bernavigasi di laut. Jadi itulah kenapa survei hidrografi itu memerlukan standar khusus yang karena outputnya nanti peta laut itu akan dikonsumsi oleh seluruh pelaut di dunia. Dikonsumsi itu maksudnya digunakan oleh seluruh pelaut di dunia. Digunakannya untuk apa? Untuk keselamatan bernavigasi. Jadi standar tadi itu standar S4 yang nantinya akan diterapkan dituangkan dalam peta laut tersebut nantinya akan dapat dibaca oleh semua pelaut yang ada di dunia. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.